Ya Rasulullah, salamun alaik. Dan alhamdulillah Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Gak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu. Nah, ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Pangkatnya, ilmunya ditunjukkan untuk mengoreksi anak cucu Rasulullah. Lupa kalau kakeknya mendoakan siapa yang mencintai keduanya, cintai. Dan siapa yang menyakiti keduanya, aku benci ya Allah, benci mereka. Mau pamer apa? Mau pamer apa coba? Makanya tolong semuanya sadar, jangan ikut-ikutan orang yang tidak mencintai keluarga Rasulullah. Kadang gara-gara pangkat, gara-gara jabatan, gara-gara kedudukan, gara-gara harta, gara-gara ilmu, kita lupa ajaran para kiai, lupa ajaran para ulama. Bagaimanapun anak cucu Nabi, jangan komentar, cintai, selesai. Jangan komentar, cintai, selesai. Itu tugas umat. Gara-gara macam-macam jadi lupa, gara-gara macam-macam jadi merasa punya sesuatu, kemudian dia berani menghakimi anak cucu Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, saudara-saudari dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Ihsanul Musa, si pecinta kajian. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mereaction video yang barusan kita putar di awal. Beliau adalah Habib Novel dari Solo, yang mana isi daripada ceramahnya dalam sebuah kesempatan tablik akbar adalah doktrin dan doktrin lagi, agar jamaah, agar umat yang hadir di pengajian tersebut semakin cinta kepada dirinya, semakin hormat kepada dirinya, semakin memuliakan dirinya, semakin mengkultuskan dirinya. Walaupun secara halus seakan-akan yang dibesar-besarkan adalah Habib, dzurriyyah nabinya, tapi kan sebenarnya dia sendiri termaksud sebagai dzurriyyah nabi menurut versi dia, kan begitu. Jadi pelan-pelan satu persatu kita komentari. Seingat-ingatnya saya aja tentang apa yang dia sampaikan di awal tadi. Pertama, kalau nggak salah dia bilang bangsa ini akan tenang, bangsa ini akan damai, bangsa ini tidak akan hancur, bangsa ini akan makmur, bla bla bla, kurang lebih seperti itu kan. Yang intinya adalah kalau masyarakatnya memuliakan para habib, kalau Habibnya diterima dengan baik di Republik Indonesia Raya ini kan cocok logi mengkait-kaitkan sesuatu yang nggak ada kaitannya. Kalau ngarang-ngarang cocok logi, ngait-ngaitin, ngarang cerita seperti itu, mak saya juga kayaknya
aslinya nggak kalah pinter deh. Bisa saya menyocok-nyocokkan sesuatu yang padahal nggak ada kaitannya, nggak ada hubungannya. Dari mana bangsa ini sengsara, bangsa ini hancur, bangsa ini melarat, kaitannya dengan diterimanya para habaib, baik atau tidak di bangsa ini. Bangsa ini hancur karena banyak koruptor. Bangsa ini melarat karena banyak pengkhianat. Bangsa ini semakin sulit, semakin susah karena banyak oknum dari kalangan pejabat barangkali yang hanya ingin senang sendiri, memperkaya diri sendiri. Kalau ke situ nyambung, cocok. Terus terkait bencana alam, baik itu gempa bumi, tanah longsor, tsunami, atau banjir di berbagai daerah pun juga nggak ada kaitannya kepada klan Habib Ba'alawi di sini. Lebih kepada negara kita negara tropis, itu bisa terjawab dengan ilmu pengetahuan alam. Nggak ujuk-ujuk kita kait-kaitkan hal-hal seperti itu kepada Habib, kepada Habib dimuliakan atau tidak di negeri ini. Nggak ada kaitannya. Jangan bodoh-bodohin orang. Sebab walaupun ini kajian ilmu yang cetek yang saya reaction ini, kadang-kadang saya sedihnya sebagian besar masyarakat kita masih ada aja yang percaya, yang terdoktrin, yang minimal jadi ragu-ragu. Kalau habis dongengin hal-hal seperti ini, kemungkinan SDM-nya rendah. Kasihan saya. Maka saya nggak bosan-bosan menyuarakan apa yang perlu disuarakan, seperti doktrin-doktrin semacam ini. Ini tidak benar adanya, tidak seperti itu semestinya. Itu adalah salah kaprah, ngawur, dan dongeng belaka. Lalu garis besarnya dari ceramah dia tadi, dia bilang kalau masyarakat, jamaah, santri udah mulai kurang ajar, ngoreksi Habib, mengkritik-kritik Habib, bah udah deh, udah salah, udah nggak bener menurut dia. Bahkan dia samakan dengan iblis. Begini Nopel, bagaimana kita selaku masyarakat, umat jamaah tidak mengoreksi? Contoh, ada oknum Habib di Cirebon namanya Habib Toha, berzinah, macarin, bersetubuh dengan bini orang. Nggak boleh dikoreksi. Nggak boleh kita bilang bahwa dia cabul. Tetap kita cium pantatnya. Tetap kita jilat jempol kakinya. Tetap kita sujud sembah kepadanya. Bagaimana masyarakat umat jamaah nggak mengoreksi, nggak mengkritik kalau ada oknum Habib, contoh seperti Habib Rizki, istrinya ada di mana-mana, nggak dinafkahin, dan mantan istrinya ini podcast menceritakan bagaimana kelakuan Rifki kalau lagi berdua sama dia, nonton film porno dulu lah baru bisa berhubungan. Nggak mau dikomentarin, nggak mau dikritik, nggak boleh. Tetap paling benar, tetap suci. Bagaimana kita selaku umat masyarakat jamaah nggak mengkritik, nggak berkomentar ketika dengan enaknya golongan-golongan oknum dari kalangan ente bikin-bikin aturan syariat sendiri bahwa syarifah menurut golongan ente kan, syarifah yaitu keturunan Nabi perempuan yang memang betul-betul dzurriyyah Nabi, tidak boleh dinikahi kecuali oleh syarif atau sayyid lagi, kecuali oleh keturunan Nabi lagi. Jadi syarifah keturunan Nabi perempuan nggak boleh nikah sama orang Jawa, Sunda, Batak, harus sama golongan ente lagi. Ini aturan fikih dari mana? Syariat yang hadir dan lahir dari mana? Luar biasa.
Bahkan sampai ada kejadian yang sudah nikah punya anak disuruh cerai gara-gara terkuak terungkap suaminya bukan Habib, suaminya orang biasa, istrinya dzurriyyah Nabi, disuruh cerai. Apa-apaan, nggak mau dikritik, nggak mau dikomentarin hal yang salah kaprah ngawur seperti itu. Maaf cakap, giliran apem-apem orang Nusantara asli pribumi ente doyan, ente boleh. Giliran apem atau kue ragi dari kalangan ente nggak boleh. Jangan begitulah. Syariat dari mana? Yang penting suka sama suka, dan agamanya sama-sama Islam. Itu aturan, itu syariat. Jadi bohong belaka, kentut, omongan-omongan ente tadi tuh nggak boleh menghina Habib. Mau sesalah apapun jangan dikoreksi, jangan dikomentari sama dengan iblis, kata ente. Ente sendiri dengan kawan-kawan ente suka menghina Habib pada golongan yang lain yang gak sejalan dengan pemikiran ente. Padahal intinya kan dia juga Habib, dia juga mengalir darah Nabi. Kalau ngikutin pola pikir ente ya. Contoh, betapa Habib Kribo, Habib Zen, saya nggak mendukung, saya nggak sepaham, saya nggak sependapat dengan beliau, tapi saya saksikan bahwa Habib Kribo, Habib Zen dihina, dikritik, dipermalukan dengan kata-kata yang nggak pantas oleh Habib ente, kalangan ente juga. Dan sebenarnya sama, Habib Kribo juga begitu juga modelnya. Jadi giliran kita mengkoreksi nggak boleh. Ente sendiri saling menghina di antara ente padahal sama-sama Habib, padahal sama-sama dzurriyyah Nabi, sama-sama keturunan Nabi. Pokoknya kunci sorga ente yang megang dapel. Nggak boleh begitulah. Doktrinnya ini loh, biar dipuja-puja, biar dimuliakan, dinomor satukan, diistimewakan. Ente aja sebenarnya belum tentu Habib. Ente aja belum tentu betul keturunan Nabi. Tapi minta disanjungnya, minta validasinya, minta hak ente selaku dzurriyyah Nabinya, nggak ketulungan. Doktrin-doktrin mengkait-kaitkan sesuatu yang nggak ada kaitannya. Seakan-akan hancur bumi ini kalau pada nggak sopan, kalau pada songong sama Habib, kalau nggak menerima Habib dengan baik. Yaman aja sampai sekarang perang, nggak damai, nggak adem ayem negaranya. Yalah itu kan kampung halaman daripada leluhur ente. Logika. Jadi nggak boleh begitu, jangan begitu. Malu. Kalau kita mau ngomong, mau ceramah, mau menyampaikan statement pendapat, jangan mentang-mentang di hadapan kita ini orang mungkin kita anggap bodoh, di bawah kita ilmu agamanya, kita giring ke sono kemari sesuka hati kita. Ente kan direkam, di-share ke medsos. Yang nonton bukan cuman jamaah ente yang hadir di situ, termasuk aneh juga nonton. Dan banyak lagi orang-orang hebat, orang-orang pinter lain yang nonton. Malu. Minta banget validasi, minta banget dimuliakan. Lagi bersikap yang baik, bersikap yang semestinya selaku seorang ustadz, ulama, habib. Dengan sendirinya jamaah, dengan sendirinya masyarakat akan mencintai ente. Nggak usah diminta-minta begitu kayak pengemis. Minta kasih sayang, minta perhatian, minta keistimewaan. Begitu, Pel ya. Sengaja, meskipun ini udah video lama yang ente bikin itu, dulu kemarin saya nggak sempat reaksi, sekarang saya reaksi.
demi masyarakat umat jamaah yang barangkali masih bisa terdoktrin oleh omongan-omongan seperti itu. Sebenarnya mah itu bab cetek, bab kentut. Kalau ente ngomong begitu di depan aneh mah. Cuman ternyata ironinya memang sering terjadi, tetap aja banyak yang ngikut, banyak yang ketipu. Maka saya pun nggak bosan-bosan untuk mereaksi lagi apabila saya lihat ada hal-hal yang nggak sesuai dengan yang semestinya menurut ajaran Islam itu sendiri. Jadi banyaknya masyarakat ketipu oleh doktrin-doktrin Habib ataupun jamaah tertipu oleh dukun cabul, dukun pengganda uang, penipuan A, B, C, D. Itu kalau menurut saya pribadi bukan berarti si penipunya itu pinter. Enggak pinter mereka tuh. Tapi yang ditipunya kebangetan bodoh kalau menurut saya itu. Kalau ada yang berargumen umpama, buktinya yang ngikut Dimas Kanjeng sebagai pengganda uang ada profesor, doktor, masa iya dia bego? Ya buktinya kena, itu aja. Nggak ada urusan sama profesor doktor dia mungkin di bidang dia. Diajak ngobrol, diajak ngayal, mau aja ketipu. Jadi sebenarnya yang saya semangat tetap meluruskan sesuatu itu karena banyaknya orang-orang awam, orang-orang yang SDM-nya rendah yang kepada nyanyian kentut kayak model begini aja masih bisa ketipu, kedoktrin gitu loh. Baik, ini aja dulu kesempatan jumpa kita pada malam hari ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.